Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan salah satu materi ekonomi syariah, yaitu tentang asuransi syariah. Sebelum kita memasuki materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok saya. Yang pertama ada Ibnu Hafiz dengan NIM 7211419091. Lalu selanjutnya ada Muhammad Zidan Ramadan dengan NIM 7211419110. Lalu selanjutnya ada Kamajaya Kurniawan 7211419130. Lalu selanjutnya ada saya sendiri, Gian Mukti Prambudi dengan NIM 7211419137. Oke, kita lanjut. Yang pertama ada pengertian asuransi syariah. Kata takaful atau asuransi itu berasal dari kata takafalayu yang berarti menjamin atau saling menanggung. Muhammad Syakir Sula mengartikan takaful adalah saling memikul resiko antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas resiko lainnya. Pengertian asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta saling menanggung resiko atau sharing of risk dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana tabaruk yang akan digunakan untuk membayar klaim atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Lalu selanjutnya, sejarah asuransi syariah. Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmu keislaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer dan tokohnya antara lain adalah Ibnu Abidin dari tahun 1784 sampai 1836. Muhammad Nejatullah Al-Siddiqi, Fazlur Rahman dan lainnya sebagainya. Jadi asuransi syariah merupakan hasil pemikiran ulama kontemporer, sedangkan pada masa Rasulullah telah dikenal aktivitas yang mengarah kepada prinsip asuransi, yakni al-akilah, yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku yang lain, pewaris korban akan dibayar dengan uang darah atau diat sebagai kompensasi saudara terdekat dari terbunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut akilah, lalu mereka mengumpulkan dana atau al-kanzu yang diperuntukkan untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak sengaja. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Zidan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidan Ramadan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Gian ya. Oke, untuk landasan asuransi syariah berdasarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-9 ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi, yang dimaksud dengan landasan di asuransi syariah ini yaitu dimana kedua belah pihak ini, yaitu pihak mitra yang dimana dia istilahnya ingin benda yang dia miliki itu dijaga serta istilahnya dipelihara oleh asuransi syariah, sehingga apabila suatu saat nanti benda yang mereka miliki atau sejenisnya terjadi kerusakan, kehilangan, dan istilahnya itulah menyebabkan mitra itu dalam kesulitan, tentu saja asuransi ini akan membantu untuk meringankan beban mitranya tersebut dengan yaitu dengan memberikan suatu jaminan full ya, yaitu istilahnya mengganti kerusakannya itu secara penuh ya. Tetapi menggantinya itu bukan
bukan masalah cuma-cuma, karena kan asuransi ini istilahnya untuk memberikan full kan, untuk tentu saja si mitranya ini harus menyetorkan sebagian, istilahnya sebagian dana ya, untuk istilahnya mungkin untuk kontribusi atau premi dan yang disebutnya seperti itu. Lalu ya selanjutnya, landasan asuransi berdasarkan sunnah Nabi. Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seseorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah segala urusannya di dunia maupun di akhirat." Jadi dengan adanya hadis ini, tentu saja pihak asuransi itu punya kewajiban untuk meringankan beban mitranya, atau bisa dibilang meringankan kesulitan mitranya, yaitu dengan memberikan istilahnya jaminan pengganti barang tersebut ya, yang telah mungkin barang tersebut telah hilang, rusak dan sejenisnya. Maka dari itu asuransi syariah itu membantu ya, karena ya sebagaimana kita tahu ya di sini ya telah Nabi Muhammad bersabda ya, yaitu dengan menghilangkan kesulitan duniawi seseorang tentu saja akan menghilangkan kesulitan kita juga pada hari kiamat. Maka dari itu ini asuransi syariah ini yaitu saling tolong menolong ya satu sama lain. Lalu kedua, hadis tentang menghindarkan risiko. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW tentang untanya. "Apa unta ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal kepada Allah SWT?" Bersabdalah Rasulullah SAW, "Pertama, ikatlah unta itu, kemudian bertakwalah kepada Allah SWT." Jadi di dalam landasan asuransi syariah ini, tentu saja dalam perjanjian antara kedua belah pihak ini, yaitu di mana mitra dengan pihak asuransi itu sendiri membuat istilahnya syarat-syarat dalam perjanjian tersebut itu tidak terlalu berisiko dan juga syaratnya itu saling menguntungkan satu sama lain ya, sehingga risiko yang tidak diinginkan itu istilahnya tidak akan terjadi. Maka dari itu pihak asuransi ingin menghindarkan risiko-risiko yang dimana bisa buruk kepada pihak asuransi itu sendiri maupun pihak mitranya. Oke, selanjutnya landasan operasional asuransi syariah di Indonesia telah diatur dalam beberapa tempat, yaitu KUHD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, Peraturan Perundangan Nomor 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Perundangan Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, serta aturan-aturan lain yang mengatur asuransi sosial yang diselenggarakan oleh BUMN jasa rajasa, yaitu asuransi sosial kecelakaan penumpang, Astek yaitu asuransi sosial tenaga kerja, dan Askes asuransi sosial pemelihara kesehatan. Lalu selanjutnya adalah prinsip dasar asuransi syariah. Jadi prinsipnya itu ada 4. Yang pertama adalah saling bertanggung jawab. Lalu yang kedua adalah saling bekerja sama untuk saling membantu. Lalu yang ketiga adalah saling melindungi satu sama lain. Dan yang terakhir adalah menghindari unsur horor, maisir, dan riba. Jadi unsur horor ini berkaitan dengan ketidakpastian. Untuk maisir ini adalah berkaitan dengan peluang. Kemudian untuk perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional itu sendiri ada 7. Yang pertama adalah asuransi syariah ini memiliki dewan pengawas syariah, sedangkan asuransi konvensional tidak. Kemudian yang kedua itu investasi dana pada asuransi syariah ini berdasarkan
pada bagi hasil. Lalu yang asuransi konvensional ini memakai riba atau bunga. Lalu yang ketiga, kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Jadi kalau kita membayar asuransi kepada asuransi syariah, itu masih dananya itu masih hak milik kita. Sedangkan ketika di asuransi konvensional itu kepemilikan dana ini menjadi hak milik perusahaan. Kecuali kita punya kita memenuhi kriteria tertentu untuk melakukan klaim. Lalu yang keempat adalah dalam mekanismenya asuransi syariah tidak mengenal dana hangus, sedangkan asuransi konvensional selama kita tidak memenuhi kriteria itu, kita nggak bisa klaim dana yang dijanjikan oleh asuransi konvensional itu. Makanya di sini mengenal dana hangus. Selanjutnya yang kelima adalah pembayaran klaim pada asuransi syariah itu diambil dari dana tabaru atau dana kebajikan. Jadi ini tuh iuran kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta untuk dana tolong menolong apabila ada peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan asuransi konvensional itu pembayaran klaim diambil dari rekening dana perusahaan. Selanjutnya yang keenam itu pembagian keuntungan syariah sesuai dengan prinsip bagi hasil. Tapi kalau konvensional ini keuntungan seluruhnya menjadi hak milik perusahaan. Selanjutnya yang ketujuh adalah asuransi syariah menggunakan sistem sharing of risk. Jadi resikonya itu ditanggung bersama. Sedangkan asuransi konvensional itu menggunakan transfer of risk. Jadi dari sesuai maknanya, jadi dari kata transfer yaitu pengalihan. Jadi risk transfer itu adalah pengalihan risiko. Jadi uang yang dibayarkan ketika uang itu dibayarkan oleh nasabah terkumpul, dana tersebut kan menjadi hak milik perusahaan. Jadi kalau nggak ada nasabah yang mendapatkan atau melakukan klaim asuransi, uang tersebut otomatis tetap menjadi milik perusahaan. Jadi artinya ketika nasabah tidak melakukan klaim karena nggak ada risiko yang bisa diklaim, maka uang Anda otomatis hangus. Kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah ini ada 4 ya di sini. Yang pertama adalah akad tabaru. Seperti tadi, yang tabaru itu sendiri adalah derma atau kebajikan. Lalu jadi akad tabaru ini itu digunakan sesama peserta, dan jadi setiap peserta ini memberikan hibah berupa kontribusi atau premi melalui dana tabaru yang akan digunakan untuk menolong peserta lain ketika terjadi atau terkena musibah. Dan perusahaan asuransi ini berfungsi sebagai pengelola dana hibah tersebut. Selanjutnya ada akad tijarah. Jadi akad tijarah ini adalah akad antara peserta secara kolektif maupun individual dengan perusahaan dengan tujuan komersial. Lalu yang ketiga adalah akad wakalah bil ujrah yang digunakan sebagai dasar peserta menyerahkan pengelolaan keuangan kepada perusahaan asuransi, yaitu suatu akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabaru dan atau dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujrah atau fee. Kemudian untuk selanjutnya yang keempat adalah akad mudharabah. Jadi akad mudharabah ini digunakan dalam pengelolaan investasi, yaitu suatu akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib itu untuk mengelola investasi dana tabaru atau investasi dana peserta sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan kepada perusahaan dengan imbalan berupa bagi hasil yang besarnya telah disepakati bersama. Saya akan melanjutkan yaitu jenis-jenis asuransi syariah. Yang pertama itu takaful keluarga atau asuransi jiwa. Bentuk asuransi syariah ini yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah, kematian, kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Yang kedua itu takaful umum dan memiliki beberapa jenis, yaitu takaful kebakaran, takaful tentang kepemilikan kendaraan bermotor, takaful tentang kecelakaan diri, takaful pengangkutan laut, dan takaful rekayasa. Kemudian ada pembinaan dan pengawasan terhadap asuransi syariah.
Pembinaan dan pengawasan asuransi syariah dilakukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sudah didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, pembinaan dan pengawasan perusahaan perasuransian tersebut, meliputi kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi jiwa, kerugian dan asuransi, dan penyelenggara usaha. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.